Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ini adalah permulaan dari kitab Fathul Qarib, syarah daripada Matan Takrib, yaitu kita akan memulai dengan ucapan pertama dari penulis pada mukaddimah. Qala asy-syaikhu al-imamu al-alim al-alamah. Jadi qala yang pertama itu yaitu qala asy-syaikhu itu bukan dari penulis, tapi itu adalah pengantar atau pembuka yang diletakkan atau ditulis oleh muridnya. Kemudian oleh pensyarah memulai pembuka kitabnya yaitu mukaddimah dengan kata-kata alhamdulillah, tidak dimulai dengan bismillah. Padahal seharusnya yang lebih layak jangan alhamdulillah dulu, yaitu dengan bismillah. Itu yang haknya lebih bagus. Cuma oleh penulis ataupun oleh pensyarah memulai ucapannya alhamdulillahi tabarrukan. Ya, ucapkan alhamdulillah karena untuk mengambil berkat. Maka yang layaknya basmalah di situ sebenarnya ada 3. Yang pertama basmalah untuk dibahah. Arti dibahah basmalah untuk pembuka atau pengantar. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Jadi karena ingin memulai sesuatu, maka mulailah dengan membaca bismillah. Kemudian setelah bismillah sebagai pengantar, kemudian bismillah juga sebagai awal dari mula-mula menulis syarah. Kemudian bismillah untuk kitab matan. Jadi matan pun menulis bismillah, syarah pun memulainya dengan bismillah. Kemudian pengantar yaitu si murid yang menuliskan kata-kata qala syaikhu juga memulai dengan bismillah. Artinya bismillahirrahmanirrahim qala syaikhu. Kemudian oleh penulis syarah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian oleh penulis matan juga menulis bismillahirrahmanirrahim. Yang jadi pertanyaannya, kenapa pensyarah Fathul Qarib tidak menuliskan bismillah, langsung memulainya dengan alhamdulillah? Jawabannya adalah tidak ditulisnya bismillah oleh syarah karena dipadai dengan basmalah yang ada dari matan. Yang kedua tujuannya biar lebih ringkas. Karena tujuannya biar lebih ringkas, maka tidak ditulis lagi bismillah. Yang kedua, sudah ada bismillah dari bismillah dari pengantar. Bismillahirrahmanirrahim qala syaikhu. Nah, bismillah itu bukan dari pensyarah, tapi itu dari orang yang memulai menulis pengantar. Kemudian melanjutkan tahap selanjutnya yaitu qala. Qala syaikhu. Qala itu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi yang bukan maknanya yaqulu. Kenapa? Karena yaqulu itu artinya yang akan datang. Kalau qala artinya sudah dilakukan. Karena qala ini tetap qala fi'il madhi yang bukan bermakna yaqulu. Kenapa? Karena oleh pensyarah sebelum memulai menulis itu
ucapannya itu sudah ada. Artinya dia sudah punya di kepalanya apa yang ia sampaikan untuk apa yang akan dia kerjakan. Nah, makanya kenapa ditulis qala, kenapa enggak ditulis yaqulu saja? Karena yang kedua alasannya oleh penulis syarah Fathul Qarib ini mengambil sikap yang rata-rata ketika orang menulis sebuah tulisan, maka kalimat yang digunakan adalah qala. Itu hampir semua kitab seperti itu. Ataupun ada orang yang ingin memberitahu sesuatu, maka lafal yang digunakan adalah qala. Qala Rasulullah misalnya, qala Syekh, seperti demikian dan sebagainya. Maka itu adalah sebuah kalimat yang sudah umum digunakan di dalam sebuah karya-karya tulis. Maka lafal yang dipakai di sini pun lafal yang sudah umum. Itu alasan yang kedua. Kemudian qala, asal daripada qala itu qawala. Huruf wawnya itu berharakat dan sebelum huruf waw itu berbaris. Kemudian digantikan huruf waw tersebut kepada jadi kata qala yaitu asalnya dengan mengubah waw menjadi alif sehingga menjadi qala, itu adalah min babit ta'lim. Itu dalam ruang mengajar atau memberitahu bahwa kosakata tersebut dasarnya sedemikian. Sedangkan orang Arab sendiri, ia tidak pernah mengucapkan kata qala dengan kaedah-kaedah tersebut. Artinya ketika orang Arab ingin mengucapkan sesuatu, ya langsung qala. Ya, seperti demikian. Kemudian asy-syaikhu al-imamu. Syekh kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya syekh, karena orang-orang Indonesia biasanya menyebutkan kepada seorang yang berilmu dengan syekh. Jadi syekh pada dasarnya kata syekh itu adalah kalimat masdar. Sedangkan jamak daripada kata syekh itu jumlahnya lebih kurang sebanyak 11 kosakata jamak. Ini menurut apa yang dikatakan oleh Syekh Atiyah bin Atiyah Al-Ajhuri di dalam kitabnya Hasyiah Al-Ajhuri. Beliau menuturkan bahwa yang pertama, kata syekh ada yang dimulai jamaknya dengan huruf shin. Itu ada 5. Kemudian ada 5 lagi kata syekh yang menjadi jamak dengan adanya huruf mim. Kemudian satunya lagi yang dimulakan dengan huruf alif. Jadi semuanya ada 11. Yang pertama, syekh yang jamaknya dimulai dengan huruf shin ada 5, yaitu kata syiyukhi. Syiyukhi. Itu huruf shinnya dibaca kasrah. Syiyukhi. Kemudian yang kedua, syuyukhi. Syuyukhu dibaca dengan baris dhammah shin. Kemudian yang ketiga ada syiyakhah. Syiyakhah huruf shinnya kasrah juga. Kemudian yang keempat syikhah. Shin di depan hurufnya ada huruf ya mati, syikhah. Kemudian yang kelima syikhan. Syikhan sama wadahnya seperti ghilman, yang huruf ya-nya mati di depan huruf shin, syikhan. Kemudian yang
kelima yaitu yang dimulakan dengan huruf mim. Ya, yang dimulakan dengan huruf mim yaitu misyayikh. Misyayikh. Sya-nya panjang, kemudian ditambah huruf ya, misyayikh. Kemudian kata misyayikhnya asalnya seperti kata mi'aish. Masyayikh, salah saya baca ini, masyayikh. Dibaca dengan huruf ya, asal katanya ma'aish, masyayikh ya. Bukan misyayikh, masyayikh. Asal katanya ma'aish. Yaitu dibaca dengan tambahan huruf ya. Ternyata kalau dibaca dengan ada tambah hamzah, masyayikh, ma'aish, dibaca dengan huruf ya. Kemudian ada bacaan syad, yaitu dibaca dengan tambah hamzah, masyayikh. Jadi kalau dibaca masyayikh itu bacaan syad. Kemudian masyikhah. Masyikhah dibaca huruf min patah, kemudian kasrah huruf shin, masyikhah. Kemudian yang keempat dan yang kelima yaitu masyukha. Masyukha. Masyukha dibaca dengan tambahan huruf alif, masyukha, dan ada juga yang dibuang huruf alif, masyukha saja. Ya, kalau ditambah alif ditambah huruf waw, masyukha. Ada juga yang dibuang huruf waw, masyukha saja. Jadi yang keempat, yang kelima cara bacanya sama, cuma bedanya pada tambahan huruf waw dan tidak ada huruf waw. Kemudian selanjutnya yang ke-11 adalah ditambahkan huruf hamzah. Jadi jamaknya dengan ada hamzah di awal yaitu asyakh. Asyakh. Bacanya asyakh. Jadi ternyata kullu hadhil ahadul asyarah jam'an syadzah. Jadi kata Syekh Ajhuri, ke-11 jamak tersebut dari kata syekh. Jadi kata syekh itu jamaknya kan ada 11. 5 yang dimulai dengan huruf shin, 5 yang dimulai dengan huruf mim, dan 1 yang dimulakan dengan huruf alif. Semuanya kalimat jamak tersebut adalah kalimat syad. Cuma yang bukan syad adalah asyakh dan syuyukh. Jadi jamak daripada syekhun yang bukan syad adalah cuma asyakh sama syuyukh. Jadi dikatakan semuanya, kemudian dikecualikan. Nah, karena di dalam 15 itu ada lafal jamak yang dimulakan dengan alif yaitu asyakh, kemudian ada lafal jamak yang dimulakan dengan shin yaitu syuyukh. Jadi yang benar jamak daripada syekh yang asah adalah asyakh dan syuyukh. Lalu bagaimana pembacaan dengan masyayikh atau masyayikh? Kalau masyayikh itu juga tergolong dalam syad. Kalau masyayikh juga sama, itu syad. Kemudian apa itu syekh? Syekh adalah secara pengertian bahasa Arab man jawaza arba'in. Orang yang telah melewati umur 40 tahun. Jadi kalau seseorang yang sudah berumur 40 tahun, maka orang-orang menamakannya adalah syekh. Kalau misalnya dia belum sampai umur 40 tahun, maka ia tidak disebutkan syekh. Kemudian kalau seseorang yang masih berada di dalam perut ibunya walaupun sudah 40 tahun misalnya, ia tetap disebut dengan janin. Kemudian setelah ia terlahir, maka ia disebut dengan tiflun, anak, atau sabi hingga ia berumur baligh. Jadi seseorang yang masih berada dalam perut ibunya itu namanya janin. Apa itu janin? Istitar, tertutup. Setelah melahirkan ia disebut dengan sabi, bayi, sampai ia berumur baligh. Setelah baligh
ia disebut dengan syab. Itu syab adalah pemuda. Ada juga dikatakan dengan fata. Fata juga artinya pemuda. Nah, ketika ia sudah berumur 40 tahun, maka ia dinamakan dengan syekh. Kalau ia perempuan dinamakan dengan syaikhah. Kemudian kata syekh ini menjadi sebuah istilah. Ketika syekh ini sudah menjadi istilah, maka terjadilah pergeseran makna dari sebenarnya. Walaupun yang pada dasarnya bermakna seseorang yang berumur 40 tahun, tapi kalau sudah menjadi sebuah istilah itu tidak lagi dipandang pada sebuah umur. Jadi apa syekh dalam pengertian istilah? Yaitu man balagha rutbata ahli al-fadli fil ilmi aw salahi aw al-amali aw ghairi dhalika walau saghiran fi sanni wa huwa al-muraduhuna. Yaitu syekh adalah seseorang yang sudah mencapai sebuah posisi keutamaan baik dalam ilmu, beramal salih ataupun yang lain demikian, walaupun umurnya masih kecil. Ada orang sudah sangat alim, umurnya masih 15 tahun, maka dia adalah syekh. Ada seseorang yang sangat salih, umurnya baru 17 tahun, maka dia adalah syekh. Ada orang yang punya kemampuan yang sangat bagus di luar kemampuan orang-orang yang sudah dewasa, umurnya baru 20 tahun, maka dia juga dipanggil syekh. Misalnya dia pandai membuat syair, atau dia sangat pandai dalam suatu pekerjaan seni misalnya, yang orang lain mungkin bisa dilakukan ketika umur sudah 40 tahun ke atas, maka ia juga dipanggil syekh. Jadi syekh ini adalah kemampuan khusus yang diberikan gelar kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus walaupun umurnya masih kecil. Jadi bukan berarti kalau syekh yang dipanggilkan kepada seseorang itu maksudnya sudah tua. Kemudian selanjutnya ada kata-kata al-imam. Apa itu al-imam? Al-imam itu kalau secara bahasa dia boleh digunakan untuk kata jamak dan kata mufrad. Misalnya disandingkan dengan kata mufrad rajulun imam ataupun rajulani imam, rijalun imam itu boleh. Kemudian kata imam ini juga boleh dibuat tasniyah imamani, boleh juga dibuat jamak a'immatu dan sebagainya. Lalu apa arti imam? Imam itu adalah orang yang diikutkan. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah may yasihhu ayyuqtada bi. Orang yang pantas untuk diikuti. Itu maksudnya adalah al-imam. Kemudian imam ini juga mempunyai kosakata yang lain, mempunyai makna yang lain. Ada juga kata al-imam itu adalah lauhul mahfud. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Yasin, Allah katakan wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Imam mubin, arti imam mubin itu adalah lauhul mahfud. Itu adalah lauhul mahfud, bukan maksud imam di sini adalah orang yang orang yang diikuti. Kemudian ada juga makna imam itu adalah sahaifil a'mal. Itu lembaran-lembaran kebaikan yang ditulis. Sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Furqan, waja'alna lil muttaqina imaman. Jadi imam itu bukan pengikut, arti imam itu adalah fil khairi was salah, kebaikan dan kepantasan. Kemudian al-alim. Al-alim itu apa? Al-alim itu adalah orang yang mempunyai ilmu. Apakah ilmunya sedikit ataupun banyak, maka dia dikatakan alim. Kemudian al-alamah. Apa itu al-alamah? Al-alamah orang yang menguasai ilmu ma'qul dan ilmu manqul.
dia menguasai seluruh disiplin ilmu agama, maka ia dikatakan al-alam. Misalnya ilmu ma'kul seperti ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu ma'ani, ilmu bayan, itu bisa dia kuasai semua. Kemudian ilmu mangkul seperti ilmu fikih, itu bisa dia kuasai semua. Kemudian yang menyangkut dengan fikih dia bisa kuasai semua. Maka inilah yang dinamakan al-alamah. Contohnya siapa? Seperti Imam Asy-Syirazi. Kemudian pengertian al-alamah seperti ini pun mendapat sanggahan juga dari Imam Al-Bajuri di dalam hasyiahnya. Ia berkata bahwa al-alamah itu bukan orang yang menguasai seluruh disiplin ilmu agama, tapi al-alamah itu bisa juga bermakna katsirul ilmi, orang yang banyak orang yang banyak ilmu. Karena kalau dibadasi al-alamah seperti itu, maka yang berhak digelar seorang al-alamah adalah Imam Asy-Syirazi. Maka menurut Imam Al-Bajuri itu qusur. Jadi qusur bukanlah seperti itu maksudnya. Itu membatasi keilmuan. Jadi arti al-alamah itu memang terjadi perbedaan pendapat dari ulama. Sebahagiannya mengatakan bahwa al-alamah itu adalah orang yang menguasai seluruh disiplin ilmu agama. Sedangkan menurut Syekh Al-Bajuri, arti al-alamah adalah orang yang mempunyai ilmu yang sangat banyak. Sekian, insyaallah akan dilanjutkan pada waktu yang lain.